Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan saya Muhammad Fazlur Rahman Azmi, mahasiswa PKU Masjid Istiqlal, mahasiswa Magister Program Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas PTIQ Jakarta. Pada hari ini saya ingin melakukan tugas dari Om Bagus dari mata kuliah dakwah dan komunikasi Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait konsep dakwah bil hikmah. Nah, konsep dakwah bil hikmah ini perlu kita sampaikan kepada para jamaah, para pendengar, siapapun dan dimanapun, dengan tata cara ataupun penyampaian pola-polanya dengan pemetaan yang sangat baik. Tentunya dalam hal kita menyampaikan sebuah nilai ajaran Islam dari Al-Quran maupun Sunnah, kita perlu suatu sistem ataupun tata cara dalam penyampaian tersebut. Nah, tata cara penyampaian tersebut kita kenal atau saya sebut dengan acting. Nah, acting ini sangat penting ketika kita ingin menyampaikan sebuah ajaran nilai Al-Quran, ajaran nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ini perlu ya kita mempelajari yang namanya acting. Acting di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Di antaranya ada 3 unsur ya. Yang pertama, ketika kita menyampaikan konsep dakwah bil hikmah terkait nilai ajaran Islam, tentunya ketika kita menyampaikan tersebut kita perlu ya namanya menyampaikan pesan dan kesan tersebut nyampai dan terkesan di hati para pendengarnya. Nah, tata caranya adalah dengan acting. Kita harus mengenal acting ini ada beberapa unsur, yaitu 3 unsur tadi. Yang pertama itu ada namanya voice atau vokal. Yang kedua, mimik. Yang ketiga itu gerak. Nah, ketiga unsur ini sangat penting sekali dalam konsep dakwah bil hikmah. Kenapa? Karena setiap apa yang disampaikan terkait nilai dan ajaran itu tersampaikan dengan lisan, tapi bukan hanya lisan saja. Tentu dengan gerakan badan, ya, tentu dengan gaya bahasa tubuh. Nah, ini sangat mempengaruhi bagaimana audiens itu menangkap nilai-nilai ajaran yang disampaikan dalam konsep dakwah bil hikmah ini. Nah, 3 unsur ini sangat berkaitan satu sama lain. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu dan kemudian memahaminya. Nah, dalam unsur yang pertama, voice ini, ya kita tarik ke sini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait voice, di mana voice atau vokal ini ada beberapa tingkatan yang perlu kita petakan. Yang pertama, ya voice di sini ada yang kita kenal dengan voice full. Ya, yang kedua ada voice 3/4 atau suara biasa. Yang ketiga di sini ada voice 1/2 ya atau persuasif. Yang keempat di sini ada voice 2/4 atau entertainment. Nah, poin-poin ini ya saya contohkan untuk voice full itu untuk penegasan terhadap apa yang ingin disampaikan pesan tersebut secara tegas. Contoh, dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya keadilan atas laki dan perempuan itu sama dalam pencapaian atau yang diusahakannya. Nah, ini salah satu penegasan. Contoh yang lain, voice dalam suara biasa. Nah, voice suara biasa ini ya seperti ini ya. Ini suara biasa, kita ngobrol, kita menyampaikan, ini bisa digunakan untuk prolog. Kemudian yang persuasif ini, ya kita contohkan misalnya itu untuk menarik sebuah kesan yang perlu perhatian yang sangat tegas sehingga kesan dalam hati audiens itu tersampaikan dengan rasa. Contohnya, dalam Al-Quran dinyatakan kita tidak boleh untuk menantang keras.
kepada apa yang disampaikan, apa yang menjadi sebuah permintaan dari orang tua. Nah, seperti itu. Itu suara yang persuasif ya. Kemudian yang 2/4 ini suara yang entertainment, yang mana dia seperti sari tilawah. Kemudian kita lanjut ke mimik. Ya, mimik ini itu bentuk wajah ya. Di sini ada beberapa unsur. Satu itu ada gerakan alis. Ya, kemudian yang kedua itu ada apa namanya? Binar mata. Kemudian yang ketiga itu ada bibir. Kemudian yang keempat itu ada dagu. Nah, gerakan alis dalam menyampaikan ini untuk menyampaikan pesan pada suatu konteks tertentu. Ini penting ya, gerakan alis ini. Kita perlu latih. Yang kemudian binar mata. Nah, binar mata bagaimana? Mata memandang kepada audiens terhadap penyampaian pesan sesuatu yang disampaikan agar pesannya lebih tersirat dan tersurat. Kemudian bibir. Nah, bibir ini perlu ya agar intonasi ataupun suara yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu jelas. Kemudian yang terakhir ini dagu. Ya, dagu ini tidak boleh naik ke atas ataupun ke bawah sehingga para audiens ini menyimbang melihat para penyampainya itu wah enak dilihat gitu, tidak sombong. Nah, kemudian kita kembali ke unsur yang ketiga yaitu gerak. Nah, gerak ini ada beberapa poin. Satu, fleksibel. Yang kedua, di sini terbuka. Ya. Dimana fleksibel ini kita boleh menggerakkan badan ke kanan, ke kiri agar semua audiens itu terpenuhi ataupun terjangkau, gitu ya. Kemudian kalau terbuka ini, badan tidak boleh tertutup, gini nggak boleh, atau kayak gini, atau menyingkap seperti atau membelakangi. Nah, hal-hal tersebut perlu kita terapkan dalam menyampaikan suatu ajaran Islam, yaitu dalam konsep dakwah bil hikmah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.